Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sehingga kita bisa mengumpulkan dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir pekan lalu kalau tidak salah, kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda atau berkelakar dengan sahabat-sahabatnya. Ya, canda adalah sesuatu yang dibolehkan. Ia seperti garam dalam makanan. Kalau tidak ada rasanya, jamaah sekalian. Kering interaksi kita kalau ada canda. Tapi kalau berlebih-lebihan juga tidak baik. Inilah yang kita pelajari kemarin, bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bercanda. Canda ada yang boleh, bahkan bisa jadi pahala, seperti candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diniatkan untuk membahagiakan orang lain, membuat orang lain senang. Ada canda yang dosa, jamaah sekalian, canda yang di dalamnya ada penghinaan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Wahai orang-orang beriman, tidak pantas, tidak boleh satu kaum menghina kaum yang lainnya. Satu orang menghina orang yang lainnya. Hanya cuma bercanda kalian, tetapi di dalamnya ada mengolok-olok, menjelekkan. Ini yang justru bisa menghasilkan dosa, jamaah sekalian. Atau ada yang lebih besar lagi itu, yaitu istihza, ya, menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan atau hinaan. Ini juga canda, tidak diperkenankan, bahkan bisa menjadi dosa, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelaskan bagaimana candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menghibur sahabatnya. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak boleh itu berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana kata Imam Nawawi, canda yang berlebih-lebihan bisa menghasilkan ketawa yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan bisa membuat keras.
Ya, khusyuk. Kemudian kita sudah membahas hindari dusta pada saat bercanda. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut celakalah mereka yang sengaja berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Kemudian hindari candaan yang bisa membahayakan orang lain. Nah, ini juga rambu-rambu dari kalian. Kadang orang niatnya cuma bercanda tetapi bisa sampai membahayakan orang lain. Seperti kasus anak-anak yang misalnya menarik kursi pada saat seseorang terjatuh kena saraf, bisa jadi luka jamaah sekalian. Ya, seumur hidupnya orang celaka gara-gara awalnya bercanda. Ataukah mungkin ada orang memiliki penyakit tertentu dan seterusnya, padahal itu pantangannya. Iya. Orang bisa saja meninggal ya, gara candaan kita ini. Tidak boleh jemaah sekalian. Hindari canda yang membahayakan. Kemudian tidak pantas ya, bercanda dengan kata-kata ya tidak pantas. Ya, kadang orang bercanda itu tidak lagi memilah kata-kata apa yang pantas untuk diucapkan ya, karena sudah terbang. Ini juga sebaiknya dihindari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Candaan yang baik adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah untuk menghibur orang lain. Ya. Ada yang maka untuk mengakrabkan hubungan kita dengan hubungan orang yang kita candai. Jangan justru malah sebaliknya, setelah bercanda tidak ada masalah, justru menjadi berkelahi jamaah sekalian gara-gara candaan yang berlebih-lebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syair atau bahasa Arabnya syair atau sajak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab itu sangat mengagungkan produk-produk sastra, apakah itu syair atau yang lainnya jamaah sekalian. Dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu sesuai dengan keadaan kaumnya. Di masa misalnya Nabi Isa, orang itu memuliakan atau mengelu-elukan pengobatan medis. Maka Allah mengaruniakan mujizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi kepada Nabi Isa alaihi salam dengan kemampuan mengobati orang lain, bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Di masa Nabi Musa alaihi salam, orang mengelu-elukan sihir. Ya, tukang sihir. Ya, sampai Firaun memiliki tukang-tukang sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Musa dengan tongkat yang bisa berubah jadi ular, dan mujizat yang lainnya jamaah. Di masa Sulaiman, orang-orang memuliakan kekuasaan, maka Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan harta yang tidak akan dimiliki lagi oleh orang setelahnya. Perintah bangsa jin dan bangsa manusia. Tapi tatkala Nabi Sulaiman ditanya tentang beliau justru sombong, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, hanya untuk mengujiku saja, aashkur am akfur, apakah saya pandai bersyukur ataukah saya kufur dengan titipan ini, karunia ini.
Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, orang-orang Arab itu sangat mengeluh-elukan proses sajak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizat berupa Al-Quran, yang mana mukjizat ini abadi jamaah. Kebenarannya masih eksis sampai sekarang dan dijaga. Dan diantara keindahan, keistimewaan Al-Quran, tata bahasanya yang sangat indah, yang tidak akan mungkin bisa ditiru oleh penyair-penyair Arab di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang jamaah. Ingat bagaimana Islamnya Umar, ia mendengar indah sekali Al-Quran itu, sering mendengar syair Arab jamaah sekalian, tapi berbeda dengan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diberikan tantangan kepada penyair untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak usah 30 juz, tidak usah satu surah pendek saja. Itu mereka tidak mampu jamaah sekalian. Ini dia oleh ulama kita, itu bolehnya mengambil berkah dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, apakah itu bukunya, cintanya, surganya, traumanya, kalau betul-betul masih valid. Yang mana hal itu sudah susah jamaah sekalian ditemukan. Ada yang bisa dijadikannya, yaitu adalah Al-Quran. Maka mari kita mengambil berkah dengan dekat-dekat dengan Al-Quran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada jalannya keberkahan dalam hidup kecuali dengan dekat dengan Al-Quran. Nabi yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik nabi, umat yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik umat. Apalagi jamaah sekalian, tempat yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik tempat di atas permukaan ini, yaitu Mekah dan Madinah. Malam yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik malam, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi sebaik-baik bulan, seterusnya jamaah sekalian. Makanya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, siapa mau belajar Al-Quran dan mau juga mengajarkan Al-Quran itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini antara mukjizat Al-Quran. Tapi apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berair? Ini dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis ini jamaah sekalian. Karena kalau kita hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bunyinya itu tidak bersajak. Contohnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, wa min du'ain yusma. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar, kabulkan. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang pernah kenyang. Wa min ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam ayat yang lain Rasulullah tambahkan wa min haula'i, dan dari yang keempat itu ya Allah. Ini kan bersajak, semuanya berujung ain. Yang pertama dari qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk jamaah sekalian. Kemudian ain la yusma, doa yang tidak dikabulkan. Kemudian nafsin la tushbah, nafsu yang tidak pernah kenyang, selalu diperturutkan, selalu lapar. Kemudian yang keempat ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Ini semuanya bunyinya teratur jamaah sekalian. Dan banyak dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian jamaah sekalian, azzakumullah. Begitu indah tata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian, Imam At-Tirmidzi menghimpun hadis-hadis seputar syair ini.
pertama di bab ini, hadis yang ke-241, Tirmidzi mengatakan haddatsana bin Hujr qala haddatsana Syarik anil Miqdam bin Syuraih an Aisyah, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan qila laha, dikatakan kepada Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu syai'in minasy-syi'r, wahai istri Rasulullah, apakah Rasulullah itu pernah mengutip syair? Karena selama ini kebanyakannya Rasulullah hanya baca Al-Quran dan menyampaikan hadis. Maka sahabat penasaran, pernah tidak juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengutip syair? Ya. Kemudian apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalat ana yatamatsalu bi syi'ri Ibni Rawahah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengutip syairnya Abdullah bin Rawahah. Ya. Wa matsalu bi qaulihi, yang mana ya Abdullah bin Rawahah itu ya membaca syair wa ya'tika bil akhbari man tuwid, akan datang berita yang mendatangimu, yang mengunjungimu ya, yang mana engkau tidak pernah menyangka-nyangka sebelumnya. Ini syairnya Abdullah bin Rawahah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, memiliki sahabat spesifikasi bidangnya itu adalah sajak atau syair, seperti Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik. Banyak jamaah sekalian bersyair, karena dahulu orang-orang Arab Quraisy banyak menyerang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat syair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya sahabat khusus yang melindungi dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair yang mereka buat. Ya, terutama yang 3 sahabat itu tadi, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit, kemudian siapa? Ka'ab bin Malik. Ini semua jago syair jamaah sekalian, dan potensi yang diberikan itu digunakan untuk kebaikan. Dan begitulah kita jamaah sekalian, ya potensi yang Allah berikan berbeda-beda. Ada di antara kita mungkin diberikan potensi ekonomi, usahanya bagus. Ada di antara kita mungkin tidak terlalu hartanya, tetapi misalnya kuat menghafal, jadilah ya seorang ulama misalnya. Bisa mengajar, jadilah seorang guru. Dan potensi-potensi yang lainnya jamaah sekalian. Begitu juga dengan sahabat, potensi mereka berbeda. Ada yang bisa jadi ulama, ada yang bisa mengantar surat sampai ke luar negeri, menjadi diplomat. Tapi ada yang seperti Hasan bin Thabit itu ya cuma bisa bersyair, maka ia menggunakan potensinya ini ke kebaikan jamaah sekalian. Dan salah satu yang pernah dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syair sahabatnya Abdullah bin Rawahah. Apa syairnya jamaah sekalian? Bunyi syair Abdullah bin Rawahah yang pernah dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, satubdi lakal ayyam ma kunta jahila. Hari-hari akan menunjukkan kepadamu apa yang engkau dahulu tidak ketahui. Wa tika bil akhbar man lam tahu, dan akan datang kabar yang mana tidak engkau sangka-sangka sebelumnya. Apa maksudnya jamaah sekalian? Dalam kehidupan ini sudah sampai pada pencapaian yang tidak kita sangka. Dulu di waktu kita kecil, ya, mungkin antara kita tidak ada yang pernah menikah. Ya, kalau misalnya kelak, ya nanti saya akan jadi pengusaha sukses. Antara jamaah sekalian, ya, Pak Haji ini jadi pengusaha sukses mungkin tidak terbayangkan dulu. Ya, kalau akan jadi pengusaha sukses, atau misalnya yang jadi jadi pejabat,
jadi guru hidup satubdilakal ma kunta jahil. Apa yang tidak pernah engkau ketahui dulu, maka selama engkau menjalani kehidupan, hari-hari akan yang tidak menyerah dengan keadaan. Karena orang jamaah sekalian sudah tidak mau melanjutkan kehidupan. Padahal semua orang ujiannya masing-masing. Bahkan ujian orang lain lebih berat. Akhirnya ia sudah mau menyerah dengan kehidupan. Ya Allah, ambil saja nyawaku, tidak kuat Mekah. Padahal setelah ia lalui, ternyata selesai juga masalah itu jamaah sekalian. Muncul lagi masalah, berat lagi. Ya Allah, berat sekali ini masalah. Ia berdoa, ia kemudian diselamatkan sampai lihat titik di mana ia berada. Bahkan kata Abdullah bin Rawah yang dikutip oleh Rasulullah, wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwid, dan akan datang kabar yang tidak pernah engkau sangka-sangka sebelumnya. Banyak di antara kita jamaah sekalian itu perlu banyak-banyak bersyukur. Kita tidak pernah dahulu menyangka kalau kita akan sampai di titik di mana kita berada. Alhamdulillah bisa punya keluarga, tubuh sehat, anak-anak juga sehat, kita berada di lingkungan yang aman, kita dalam lingkungan sosial yang stabil, bisa bekerja, bisa ibadah. Tidak semua itu yang harus disyukuri, itu hanya yang sifatnya materi jamaah sekalian. Kenapa itu fulan dia saya belum? Padahal boleh jadi apa yang sebenarnya kita dapatkan itu lebih baik. Ini dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Rawaha, yang sebenarnya intinya itu sangat bagus. Banyak-banyak bersyukur dan hidup itu harus berlanjut. Apapun ujian kehidupan, jangan pernah menyerah. Jangan menyerah dan beristi'anah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abdul Malik bin Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asdaqa kalimat qalaha syairu kalimatu labidin. Sesungguhnya kata Rasulullah, perkataan terbaik yang paling jujur yang pernah diucapkan oleh penyair-penyair jahiliyah dahulu adalah syair atau kalimat yang diucapkan oleh seorang yang bernama Labid. Labid ini jamaah sekalian, dia penyair jahiliyah, tapi memujinya. Kata Rasulullah, sebaik-baik, sejujur-jujur perkataan adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh seorang penyair yang bernama Labid. Apa isi syairnya jamaah sekalian? Ala kullu syai'im ma khalallaha batilun. Itu katanya Labid dalam syairnya. Segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala akan sirna. Ini perkataan orang Arab jahiliyah, tetapi sejalan ayat. Kira-kira ayat apa yang semakna dengan ini? Kata Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun, segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala akan sirna. Ini bukan perkataan orang Islam jamaah sekalian, tetapi Rasulullah memujinya. Rasulullah bahkan mengatakan ini sejujur-jujur perkataan yang pernah diucapkan oleh penyair Arab jahiliyah. Ini sejalan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di atas permukaan bumi ini, di dunia ini, semuanya akan sirna. Akan mana? Ini pelajarannya jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak secara mutlak apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terdahulu jamaah sekalian. Apa yang baik, apa yang positif, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, bahkan Rasulullah memujinya. Jadi tidak benar kalau orang berislam itu dibenturkan dengan
dengan budaya. Apa yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat, tetap dilestarikan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memujinya, jamaah sekalian. Waktu kita membahas tentang sirah nabawiyah, kata Rasulullah, ada kebiasaannya dahulu orang-orang Quraisy, yaitu hilful fudul, yang sekiranya saya dipanggil lagi untuk ikut acara itu, kata Rasulullah, saya akan hadir. Saya lebih sukai acara itu lebih baik daripada dikasih unta merah. Itu budayanya orang Quraisy yang bagus. Ada namanya hilful fudul. Kemudian Rasulullah juga memuji syairnya orang Arab jahiliyah. Ya, itu kan juga dalam agama kita banyak ini tradisi-tradisi itu justru menjiwai agama kita. Ya. Taruhlah misalnya dalam tradisi lebaran kita, jamaah sekalian, tidak ada itu orang Arab punya burasa, acara makan ayam, itu tidak ada. Itu budaya kita dan dilestarikan. Dan budaya-budaya yang lain, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua itu ditolak. Itu kan selalu kadang kalau sudah berislam berarti tolak semua budaya. Tidak seperti itu, jamaah sekalian. Rasulullah bahkan memuji budaya yang ada saat itu, selama itu tidak bertentangan, apalagi kalau ada manfaatnya, apalagi kalau positif seperti syairnya Labid ini. Kemudian jamaah sekalian, ini juga bolehnya kita mengutip perkataan orang lain meskipun ia orang non muslim, kalau isinya baik. Seperti Rasulullah mengutip perkataan Labid ini, bahkan Rasulullah memujinya, jamaah sekalian. Kan ada orang juga, pokoknya kalau dari non muslim itu dia tidak mau pakai, dia tidak mau ambil, ini tidak benar juga. Kalau ada perkataan hikmah, ada perkataan-perkataan yang positif, itu tidak mengapa kita gunakan, jamaah sekalian, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengutip. Ini Labid bukan orang Islam, jamaah sekalian, orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, tapi Rasul memuji perkataannya dan menggunakan perkataannya di sahabat-sahabatnya, apalagi ia sejalan dengan Al-Quran. Yang tidak boleh, jamaah sekalian, itu sinkretisme, mencampur adukan akidah dan ibadah. Itu yang tidak boleh, masing-masing dengan kekhasannya. Kalau masalah budaya, masalah sosial, kita bisa berinteraksi dengan baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dengan piagam Madinah yang beliau bikin. Orang Yahudi jalan dengan agamanya, orang Islam jalan dengan agamanya tanpa perlu saling mengganggu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting bukan akidah dan ibadah yang dicampur adukkan. Adapun dalam budaya dan sosial kita bisa hidup bersama, apalagi tengah kemajemukan, itu tidak ada masalah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah anil Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kakinya terantuk, terantuk batu, sampai kemudian kakinya Rasulullah luka berdarah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersyair. Jadi Rasulullah berjalan, kemudian kaki beliau terantuk dengan batu, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersyair. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La usbuun damiti, wahai kakiku, engkau hanyalah jari jemari yang berdarah. Wa fi sabilillahi malakiti, tapi beruntungnya engkau ini terluka di jalan yang baik. Maksudnya apa, jamaah sekalian? Masa itu orang terkena musibah,
Ada orang mungkin kendaraannya mogok, ada mungkin ya tiba-tiba jatuh dari motor, ada juga mungkin seperti Rasulullah terantuk kakinya kemudian berdarah, yang kita tidak pernah sangka-sangka sebelumnya kemudian musibah. Ya, kata Rasulullah SAW menghibur dirinya, hal anti illa usbuun daniti, wahai jari jemari kakiku, engkau hanyalah jari jemari yang terluka berdarah, tapi beruntungnya engkau ini terluka di jalan yang baik. Ini yang perlu dipastikan jamaah sekalian. Musibah itu tidak bisa dihindari jamaah sekalian. Apa yang tertulis dalam lembaran takdir kita, itulah yang akan terjadi. Yang penting kita sudah maksimal berdoa, berusaha sebaik mungkin, ya mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau kemudian terjadi kecelakaan atau terjadi musibah, ya maka qadarullahi wa masya'a fal. Yang tidak boleh kalau lalai, ya, sengaja menggampang-gampangkan, ya tidak maksimal dalam berusaha, lalu kemudian terkena musibah, lalu dia menyandarkannya kepada takdir, ini tidak benar. Tapi kalau kita sudah maksimal, sudah juga berdoa, sudah berusaha terbaik, pakai helm dan seterusnya, kemudian terjadi tahu-tahu kecelakaan, terluka, wallahi wa masya'a fa'al. Karena Rasulullah SAW sekalipun juga mendapat ujian. Bahkan ujiannya Rasulullah SAW itu lebih besar jamaah sekalian, bukan sekedar kakinya ini yang berdarah, ujian kehidupan Rasulullah yang lain, tinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai, yang meninggal duluan, ibu bapak beliau meninggal lebih duluan, bahkan saat Rasulullah SAW masih kecil. Kehidupan yang begitu berat, dan begitulah jamaah sekalian, akan silih berganti ujian itu. Tetapi yang dipastikan, wa fi sabilillahi ma lakiti. Kalau kita pun terluka, kita terkena ujian, pastikan itu di jalan yang baik. Mungkin kita lagi ke masjid, ternyata ban motor bocor, atau kita jalan ke masjid kemudian kaki terantuk, itu tidak apa-apa jamaah sekalian, insya Allah ma'jur, jadi pahala baik. Membalok kemudian jatuh dari motor, atau lagi tele kerjakah, mau pergi cari pergi, mau pergi atau diantar istrinya, kecelakaan. Dalam syairnya, qadarullah, engkau ini hanyalah jari jemari yang kan, engkau terluka di jalan yang baik, jangan terluka di jalan yang tidak. Jamaah sekalian, orang terluka di jalan yang tidak baik, hanya masalah tersinggung sedikit, akhirnya baku pukul, dan seterusnya jamaah sekalian. Dan kan saat kena musibah dan ujian, kita berada di jalan yang benar, kita lagi menuju sesuatu yang baik. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarik an Simak bin Harb an bin Samurah qala jalastu Nabiy sallallahu alaihi wasallam akthar min mi'ati marrah. Saya pernah duduk bersama sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari, wa kana ashab nasyaduna syi'ra, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saling berbalas syair atau wa caruna min amril, dan mereka yang apa-apa di masa jahiliyah, wa sakit, dan Rasulullah sallallahu salam itu hanya diam saja, wa rubbama tabassama ma'ahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini di bab
tentang syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah itu kalau duduk-duduk bersama dengan sahabatnya, itu biasa antara mereka itu saling berbalas syair. Ya, kalau kita di Indonesia kan sebagian suku itu ada budaya saling berbalas pantun. Tidak tahu kalau kita di Makassar ada enggak? Tidak ada kayaknya ya. Iya, kalau kita kayaknya tidak terlalu anu dengan budaya pantun. Beda dengan ya, saudara-saudara kita dari Melayu, ya, dari Betawi, kemudian Padang. Itu mereka punya budaya saling berbalas pantun atau sajak. Itu juga begitu dulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau duduk-duduk mereka dengan sahabat Rasulullah, itu mereka saling berbalas pantun dan Rasulullah diam saja. Ya, diam melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, dan ini menunjukkan apa jamaah sekalian? Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sekiranya hal ini tidak baik, mustahil Rasulullah hanya diam. Iya, karena sunnah itu kata ulama kita, ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir, yang disandarkan kepada Rasulullah dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah. Di antara bentuk persetujuan Rasulullah adalah dengan diamnya pada sesuatu, karena tidak mungkin Rasulullah diam pada sesuatu yang tidak boleh. Jadi biasa dahulu sahabat-sahabat itu, ya, kata sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Samurah, kata beliau lebih dari 100 kali saya duduk-duduk dengan Rasulullah, itu sahabat saling berbalas sajak, berbalas syair, dan Rasulullah diam melihat mereka, mendengar mereka. Wa yatadzakaruna, ya, dan mereka kembali mengingat-ingat apa yang mereka asya min amril jahiliyah, yang dahulu mereka lakukan di masa jahiliyah, atau bernostalgia. Ya, ini tidak mengapa. Ya, kalau kita ketemu duduk bernostalgia dengan masa lalu. Yang penting jangan berbangga-bangga dengan dosa yang kita lakukan dulu di masa lalu. Misalnya sudah tobat semua, ya, dikenang lagi masa-masa jahiliyahnya dahulu, baru berbangga-bangga, ini yang tidak boleh. Masih ingat enggak dulu kita begini dan begitu? Ini tidak boleh jamaah sekalian. Kalau tujuannya untuk berbangga-bangga dengan apa yang sudah dilakukan, apalagi kalau itu aib. Allah sudah tutup, maka jangan lagi dibuka. Ya, jangan lagi dibongkar. Man sataral mu'mina satarahullahu yaumal qiyamah, ya fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib orang beriman, maka Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan di antara aib yang paling penting untuk kita tutup sebelum aibnya orang lain adalah aib kita sendiri jamaah sekalian. Ya, tetapi sahabat dulu itu biasa, mereka bernostalgia apa yang mereka lakukan di masa jahiliyah, terutama untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat hidayah dan atas apa yang telah mereka lakukan. Ya, sekarang di antara mereka mengenang dahulu, kenapa dulu kita buat patung dari makanan, kalau kita lapar kita makan sendiri. Banyak yang sahabat seperti itu jamaah sekalian. Ya, betapa ya, apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi jamaah sekalian kalau nostalgia kita adalah masa lalu kita yang baik. Masih ingat enggak dulu ya, waktu kuliah ya, dan seterusnya, mungkin sekarang sudah kakek-kakek yang ada cucunya ya, ia mengenang masa-masa lalunya dahulu waktu kuliah, waktu jadi aktivis mungkin ya, dan seterusnya jamaah sekalian. Ini bukan oleh para sahabat mengenang dulu bahkan masa-masa jahiliyah mereka. Dan ini diantara kenikmatan nanti yang didapati oleh penduduk surga, yaitu bernostalgia dengan apa-apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Mereka mengenang bagaimana dahulu di dunia, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka buka bersama, bagaimana mereka saling mengajak dalam kebaikan, dijemput di pengajian, dan seterusnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassama ma'ahum, Rasulullah tersenyum melihat mereka dan apa yang mereka lakukan, dan ini menunjukkan Rasulullah senang persetujuan yang dilakukan. Maka begini jamaah sekalian, tidak apa-apa hiburan itu sesekali ya. Kalau kita kumpul-kumpul, ada yang menghibur dengan sajak atau yang lainnya ya, selama bukan hal-hal yang terlarang
dan dalam batas-batas yang proporsional, maka itu sesuatu yang tidak terlarang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya jamaah sekalian, bahwa syair ini, produk sastra ini atau sajak dan yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Sajak dan syair itu seperti posisinya perkataan yang lainnya. Hasanahu kahasanil kalam. Kalau syairnya bagus, sajaknya isinya bagus, maka ia seperti perkataan yang bagus. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Tetapi syair dan sajak yang isinya tidak bagus, maka ia juga seperti perkataan yang tidak baik. Jadi kembali kepada isinya itu jamaah sekalian. Kalau isinya baik, maka hukumnya baik juga, boleh, bahkan bisa jadi pahala juga, seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Bisa karena saling menghibur, menghibur orang lain dengan syair dan seterusnya. Tapi kalau syairnya tidak bagus, seperti syair-syair orang Quraisy dahulu, menjatuhkan kehormatan Rasulullah, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang gila dengan syair-syair yang mereka dendangkan, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dukun dan seterusnya jamaah sekalian, maka ini hukumnya tercela. Jadi kembali kepada kontennya, apa isinya itu jamaah sekalian, maka tidak bisa dihukumi secara mutlak bahwa dari isi syairnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyetujui syair sahabatnya. Saya kira ini jamaah sekalian yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah pekan berikutnya kita akan membahas tentang babu maja'a fi kalami Rasulillahi fis samar, bab seputar riwayat-riwayat yang datang menceritakan tentang as-samar. Samar itu jamaah sekalian nongkrong di malam hari sambil ngobrol sampai begadang. Itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Biasanya sudah sholat isya, tidak langsung tidur, tapi duduk-duduk, nongkrong, ngobrol, ngopi, sampai akhirnya begadang. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu dua hal yang paling Rasulullah tidak suka. Yang pertama, tidur sebelum sholat isya. Yang kedua, ngobrol-ngobrol setelah sholat isya kalau tidak penting. Ini yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi, bagaimana sebenarnya begadang, nongkrong, ngobrol sampai kemudian kadang orang terpaut atau tidak sempat untuk melaksanakan sholat subuh. Begadang. Orang Arab sekarang sampai kadang kayak gitu jamaah sekalian. Apalagi kalau malam liburan, hidupnya justru di malam hari. Kalau malam liburan sudah sholat isya, mereka ambil karpet ke padang pasir, gelar tikar, ngopi, ngeteh, cerita sama keluarga, cerita sama teman. Nanti adzan isya, adzan subuh, baru mereka pulang. Sudah sholat subuh baru mereka tidur. Nanti mau duhur baru mereka bangun. Itu kebiasaannya orang Arab jamaah sekalian. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita umur yang panjang dan keberkahan. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.